Oke, kali ini kita mau lanjut menguji smart power inverter berkapasitas 3000 watt 48 volt pesanan dari Bapak Andreas Bekasi. Untuk barangnya seperti ini. Ini tampilan depan, ada indikator PLN, indikator inverter, voltase input PLN, ada indikatornya juga, ada switch on off, LCD pembacaan smart power inverter, serta dilengkapi dengan MPPT solar charger. Untuk gelombangnya itu yang biru adalah inputan PLN, yang kuning output dari mesin ini. Kita juga pakai bolam untuk melihat kedipnya, fungsi osiloskop untuk melihat apakah ada persimpangan fasa atau tidak. Untuk bagian dalam seperti ini, maaf ini belum lengkap, nanti kita lengkapi. Ini kita video dulu ya, yang melengkapi untuk tutup serta switch. Ini switch ini bypass ya, jadi saat kita mau menggunakan inverter seutuhnya untuk beban lain, kita bisa bypass ke PLN untuk yang menghandle beban rumah. Nanti ini kita pindah ke sini ya. Ini sudah kita buat switchnya di sini. Ini nanti kita putus untuk ke sini. Saat di posisi 1 dia posisi di inverter, posisi 0 ini di PLN. Untuk bagian atas ini adalah blok ATS, ada MCB baterai, MCB soft start, MCB MPPT, kontaktor inverter, kontaktor PLN, ada MCB inverter, PLN, serta MCB charging ya. Jadi ini ada sistem charging di belakang ATS ini. Ini adalah selektor charging untuk mengatur daya dari charging, kapasitasnya 1000 watt, serta ini bisa difungsikan sebagai pengatur arus, serta untuk settingan PLN kita. Jika PLN kita baik bisa di posisi 1, jika PLN kita buruk bisa di posisi 3. Nanti bisa menyesuaikan listrik di rumah. Lainnya ada blok kit inverter. Untuk bagian bawahnya lagi blok step up, toroid full tembaga. Di sini adalah inputan PLN, output dari mesin. Ini adalah output inverter. Jadi saat kita bypass, output ini baru keluar ya untuk inverternya langsung. Sudah ada keterangannya PLN, output inverter ya. Fase netral sama aja, nanti tinggal menyesuaikan outputnya di bak taspen untuk melihat mana api mana yang bukan ya. Jadi inputan yang nyala yang mana, output yang nyala yang mana saat di posisi PLN. Untuk inverter outputnya nyala semua. Di sini ada bagian baterai bawah yang besar, ini baterai positif, baterai negatif. Ini ada PV, ini PV positif, PV negatif. Oke, seperti itu. Ini juga dilengkapi juga dengan kipas otomatis. Jadi ini bisa standby saat masih dingin, jadi nanti saat suhu panas kipas akan muter 100% mendinginkan suhu di dalam. Oke, seperti itu untuk bagian dalam. Bagian depan kita lihat produksi panelnya. Oke, nggak kelihatan. Oke, ini kita lihat ya, baterai 49,7, arusnya 2,1 ampere. Posisi sore hari, agak mendung, jadi produksi panel kurang ya. Oke, ini untuk bypass tadi yang di dalam itu sudah melalui proses sinkron ya, jadi nggak ada kedip, nggak ada persimpangan fase. Kita akan coba. Oke, nggak ada kedip ya, tetap aman, nggak ada persimpangan fase juga, itu tetap sama ya untuk gelombangnya. Untuk menu-menu kita coba lihat. Untuk menu, ini tekan menu. Nah, menu on off. Jadi saat kita tekan menu, otomatis inverter mati dan langsung berpindah ke PLN. Ada menu off. Ini bisa kita setting nanti ya. Menu off. Menu ini kembali ke inverter lagi. Berapa volt? Jadi yang off tadi perpindahan ke PLN. Jadi saat menyentuh settingan, dia akan berpindah ke PLN. Saat on kembali di angka berapa ini nanti bisa kita setting. Nanti kita bawakan juga untuk manual settingnya. Seperti ini, nanti kita tempel di dalam boxnya di panel belakang sini ya. Oke, jadi kita nggak perlu jelasin panjang lebar, nanti bisa disesuaikan sendiri ya. Jadi untuk naik turunnya ini nih, EOD backupnya, over DC, kalibrasi baterai sekarang, jadi bisa disamakan dengan MPPT di sini.
layar on, auto on, delvan. Ini nggak ada kipas bantu jadi nggak usah. Yang berbunyi prioritas hybrid bisa di inverter maupun UPS. Standby on, charging on, bisa kita setting misal 49,5 on, ini 52,5 off. Temperatur charging kita buat mentok aja karena suhu pasti panas. Ini relay on 42, di kipas tadi fungsi di 42. Oke, mulus ya, nggak ada kedip. Lanjut menguji perpindahan. Jadi untuk LCD ini sudah kita setting nanti menyentuh batasan bawah baterai, kemudian dia akan berpindah ke PLN. Kita akan lihat, kita akan bebani. Nanti saat baterai turun dia akan berpindah ke PLN sesuai settingan. Kita lihat bolam serta gelombangnya juga. Yuk kita load 400 watt. Oke, berpindah ke PLN. Lepas beban, baterai kembali naik, dia akan berpindah lagi ke inverter sesuai settingan. Jadi nggak ada kedip, nggak ada persimpangan fase, tetap aman ya. Tadi perpindahan baliknya ke inverter juga aman. Kita lihat sekali lagi, perhatikan. Oke, aman ya. Tetap di gelombangnya sendiri, nggak ada persimpangan fase, tetap sejajar, bolam juga nggak kedip. Oke, aman ya untuk perpindahannya. Lanjut kita akan uji tes beban untuk melihat kemampuan dari inverter ini. Oke, sebelum kita load beban, kita akan matikan sumber PLN kita karena daya PLN kita cuma kecil, jadi takut nanti PLN kita trip saat over beban. Di saat over beban di inverter otomatis dia berpindah ke PLN. Oke, kita akan load. Oke, ini perlahan naik. ...800 watt masih naik turun ya. Kita tunggu bebannya stabil dulu. Ini 3000 tapi kita kasih IC 3500, jadi beban kejut sampai 3500 masih dapat terhandle ya. Oke, ini perlahan naik 2000, naik turun 2900, 3500, 3000, 4000, naik turun. Oke, overwatt ya. Jadi saat menyentuh angka di atas 3500 masih terjeda. Kita tunggu 10 detik sesuai settingan on kembali. Oke, jadi seperti itu untuk pengujian kapasitas watt peak dari inverter ini. Tadi sampai 4000 ya, masih tetap terhandle, gelombang pun masih tetap stabil. Lanjut kita akan lihat untuk sistem charging. Oke, untuk sistem charging kita masukkan untuk sumber PLN. Kita tes di skala AC ya. Jadi di sini listrik kita hanya nih 220 ya, ini 219. Ini angka normal, biasanya hanya di bawah 200. Oke, ini tab chargingnya. Jadi saat kita mau on kan charging, kita putar dulu tabnya, baru kita on kan MCB charging. Karena kita on cam dulu nggak akan melewati soft start. Jadi di dalam ini ada sistem soft startnya. Jadi jika PLN kita buat charging itu dayanya kecil, misal 450, 900, itu nggak akan trip. Jadi ada sistem soft startnya ya. Kita putar tabnya, kita naikkan untuk MCB nya. Oke, ada bunyi klik 2 kali, berarti charging berjalan. Ini di tab 1 5 ampere 5 ampere sekitar 1000 watt ya, di listrik normal 220. Kita posisi tab 2, kita lihat 6 ampere 1200 watt ya, sekitar 1200. Kita
sampai tab 2 aja ya, karena tab 3 mungkin MCB PLN kita trade karena dayanya juga kecil. Oke, jadi seperti itu untuk sistemnya. Jika listrik normal bisa di tab 1. Oke, jadi seperti itu untuk pengujian inverter Bapak Andreas dari Bekasi kali ini dengan kapasitas 3000 watt 48 volt dilengkapi dengan MPPT solar charger. Bila masih kebingungan untuk penjelasan kita, bisa langsung tanyakan lewat WA. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.